Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan lagi. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ini soal-soal yang sehari-hari kita alami, kita sulit untuk bangkit, untuk bertobat. Sulit, sungguh sulit. Hari ini saja mungkin ada kesalahan-kesalahan kecil-kecil yang kita lakukan, tetapi selalu sulit. Dipentingkan adalah bahwa sebelum matahari terbenam, kesalahan-kesalahan kita sudah dibereskan. Sebisa-bisanya, sekuat tenaga. Kesalahan mungkin tadi bangun pagi, dibentak-bentak, loro hati ini, sakit hati ini, ingin membalas. Bentak lagi, dia bentak lagi, tapi akhirnya lerem. Sebelum matahari terbenam harus sudah dibereskan. Kalau itu berlarut-larut, kita menumpuk-numpuk kesalahan, sehingga suatu hari meledak kesalahan itu pada orang tertentu, meledak. Itu sudah lama. Sudah lama artinya beberapa hari, beberapa minggu, menumpuk-numpuk kesalahannya. Sehingga dia membunuh. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kesalahan-kesalahan ini mengapa selalu diulang dan tidak bisa dilepaskan dari diri kita? Pertama karena kita manusia. Manusia itu selalu seperti itu. Gampang berbuat kebaikan, gampang berbuat kejahatan. Mungkin mari kita timbang, mana yang lebih banyak. Prinsipnya kejelekan yang paling banyak. Kalau kita diminta mendaftar apa kejelekan-kejelekan saya, banyak sekali. Apa kebaikan-kebaikan saya? Bingung. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, karena manusia itu jelas makhluk Allah, tapi Allah yang masih harus berproses,
harus berproses sampai meninggal. H-1 mungkin. Sampai terus berproses ini. Kemarin ada seorang anak yang bercerita soal ini. Naik mobil, di belakangnya ada gojek-gojek, 3 gojek mungkin, 4 atau 3 beriringan. Karena jalan sempit, pertigaan gitu, lalu mobil ini tiba-tiba berhenti, ya jalan kecil, jalan kecil, jalan lambat, kencang lalu lambat, kencang lalu lambat. Tiba-tiba yang dari belakang gojek yang satu nyelewat, lolos. Gojek yang kedua nyelewat, lolos. Tapi yang ketiga ini, karena dia main HP, buka HP kayak gini. Soalnya harus diletakkan di samping ini, tapi dipegang. Maka Bapak Ibu nutul mobil bumper, duh ya apa nola dia mendahului mobil itu. Lalu disapa oleh mereka yang supirnya. Dibuka kacanya lalu ya istilahnya diingatkan. Main HP ya Mas ya. HP-nya disimpan. Kamu sih, langsung bentak, kamu sih. Enggak, mendadak, ngerem kok dadak. Padahal yang 1 lolos, 2 lolos, 3 ini yang enggak. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sering ini yang terjadi kesalahan-kesalahan kecil. Lalu dia mulai bentak-bentak lalu marah. Loh kok marah? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dia marah karena ini kebiasaan umum. Kalau dia membentak itu berarti menang. Membentak itu berarti benar. Padahal itu salah, kesalahan. Lalu diingatkan oleh gojek langan, wes mas, kamu yang salah kok, kamu yang salah, kamu yang main HP, kamu yang waduh. 2 gojek yang lain lalu memarahi dia. Lalu akhirnya lolos. Wes mas, pergi ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, memang dunia seperti itu. Apa yang menjadi kebiasaan di luar semacam itu? Kalau kita tidak mempelajari hal-hal semacam itu, maka ada kecelakaan sedikit-sedikit seperti itu. Kita harus mempelajari hal ini. Bagaimana kalau seandainya dosa itu, apakah kita harus menegur seseorang? Wong kita sendiri juga salah, kita sendiri juga rapuh, kita sendiri juga berdosa. Kok menegur orang lain? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus learning by doing. Learning by doing itu mendidik dahulu sambil berproses. Mendidik dahulu sambil berproses. Kita memang berdosa, tetapi sekaligus kalau ada orang lain, kita bisa memberikan hal-hal yang kita anggap itu benar, anggap itu baik. Kalau tidak, ini bacaan pertama tadi mewartakan hal itu. Kalau ada orang yang jahat dan kamu tidak menegurnya, maka kamu juga ikut bersalah. Bacaan pertama bilang begitu. Kita harus juga mendidik orang-orang sekitar kita. Asal kita mendidik dan seterusnya, dia tidak mau dididik, dia tidak mau diingatkan, itu terserah. Tetapi harus keluar dari pemahaman kita. Bagaimana kalau dia bandel, dia memang sering seperti itu, dia sering begitu. Tetap pada pendidikan kita. Di masyarakat harus ada edukasi pendidikan yang berproses.
Ketemu ini, mendidik ini. Ketemu ini, mendidik ini. Terus berproses. Kita tidak bisa disalahkan kalau kita berproses. Tetapi kalau kita diam, ini masalah bagi kita. Banyak orang-orang yang seperti itu di dunia ini. Tidak mau menegur karena pengaruhnya, imbasnya terhadap diri kita sangat rawan. Misalnya orang-orang yang korupsi. Kita harus membenahi, mendidik, menegur. Bukankah kita juga korupsi di satu pihak? Kita sendiri korupsi, diam-diam. Korupsi waktu, korupsi jabatan, korupsi yang lain. Anak pertama, anak kedua, anak yang pertama korupsi. Melakukan hal-hal yang salah. Sementara itu dia juga menegur adik-adiknya karena dia kakaknya. Dan seterusnya. Itu selalu berkali-kali seperti itu. Tapi learning by doing adalah prinsip kita. Sambil membenahi diri kita masing-masing. Tapi juga mendidik masyarakat. Kalau kita harus berani mendidik masyarakat. Sementara itu kita harus jujur tidak melakukan korupsi itu. Apa saja, sekuat tenaga. Kalau sekarang korupsi, tidak apa-apa. Tapi besok tidak. Besoknya lagi korupsi, tidak apa-apa. Besoknya lagi tidak. Begitu seterusnya. Daripada terus kita biarkan masalah tidak berhenti. Nanti masyarakat yang umum menganggap itu benar. Oh itu betul. Karena tidak ada yang mendidik, karena tidak ada yang menegur. Masyarakat memang seperti itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Hanya dengan cinta kasih. Bacaan yang kedua tadi, hanya dengan cinta kasih kita bisa melakukan hal itu, menegur hal itu, meluruskan itu. Kalau kita diberi hal-hal untuk meluruskan, memang itu. Mungkin kita menjadi pemimpin, mungkin kita menjadi ketua kelas, mungkin kita menjadi ketua panitia, ketua ini. Tetap kita memberikan hal-hal yang indah. Tapi di satu pihak kita juga melakukan hal yang bobrok di kepengurusan panitia itu. Kita ya ada kesalahan-kesalahan sedikit, tidak apa-apa. Memang kita bukan orang yang sempurna. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita hanya bisa melakukan hal ini. Yang ketiga kita apakah hanya ngelus dodo saja. Ngelus dodo, aduh anakku kok seperti ini. Aduh tonggoku kok nganggu. Aduh kok ngelus dodo, kok tidak disadari ya gitu. Apakah gitu ngelus dodo? Daripada ngelus dodo kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Dengan masyarakat sekitarnya juga kita demikian. Hanya ngelus dodo tidak akan mampu. Malah kita sakit hati, malah kebanyakan kita sakit hati. Maka ngeduel, ngeremeng. Mari mencari teman untuk ngerasani orang tersebut. Karena kita tidak berani mengaturkan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sedikit-sedikit kita harus berani memberitahu. Mungkin kata-kata kita bisa diterima oleh dia. Dengan cara kita, dengan kunjungan kita, dengan sapaan kita bisa diterima oleh mereka. Tetapi mungkin orang lain tidak apa-apa. Itu orang lain memang seperti itu. Kita bisa melakukan hal itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, mencintai seseorang itu gampang-gampang susah. Kalau tidak ditegur akan terus ngedodro, terus dilakukan. Karena menganggap ini benar, ini tidak salah. Dan ini adalah betul seluruhnya.
Kalau sekali ditegur, itu baru dia mau melakukan perbaikan-perbaikan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita dianugerahi 3 hal dalam keuntungan-keuntungan menegur, mengampuni seseorang. Pertama, kita mewartakan belas kasih Allah. Kalau kita mengampuni, menegur seseorang, kita merasakan belas kasih Allah. Allah adalah kasih. Kita harus menyebarluaskan kasih ini kepada anak-anak kita. Kepada anak-anak kita. Sekali lagi, mungkin kita sendiri juga melakukan hal yang salah. Tapi harus menegur anak-anak kita. Karena belas kasih Allah, sikap Allah ini terhadap manusia, kita wartakan. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang harus mewartakan sikap-sikap Tuhan. Atau dalam diri kita sudah tidak ada sikap-sikap Tuhan seperti itu. Tidak, saya kira masih banyak hadir dalam diri Bapak Ibu sekalian. Termasuk saya harus mewartakan belas kasih Allah sekuat tenaga. Dan yang kedua, ini antisipasi. Mungkin diri kita juga bisa salah. Kalau kita salah bagaimana? Loh, kamu aja tidak bisa mengurus keluarganya. Itu kok mendidik orang lain, menegur orang lain, mengajari orang lain. Uruslah dirimu sendiri. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Ya, memang saya juga mendidik diri saya sendiri. Tapi saya juga tahu bahwa itu yang kamu lakukan adalah salah. Maka saya melakukan, mengantisipasi. Kalau seandainya suatu hari saya salah, pasti dia akan mengampuni. Kadang-kadang orang seperti itu. Oh, orang salah gitu. Oh iya, dia mempunyai kebaikan-kebaikan. Oh iya, dia dulu mengampuni saudara-saudara. Oh iya, dia dulu mengampuni bapak saya, ibu saya diampuni. Dan seterusnya. Mengantisipasi. Dan yang ketiga, kita supaya tidur nyenyak. Supaya bisa tidur nyenyak. Kalau tidak diampuni sebelum tengah malam, sebelum matahari terbenam, waduh tidur, waduh tadi kok tidak saya ampuni, waduh saya salah melakukan itu, waduh ya apa, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, gelebak-gelebek, molak-malik. Bukan Bapak Ibu juga melakukan hal semacam itu? Kalau tidak bisa, itulah yang terjadi. Karena belum ada hal yang tidak beres sebelum matahari terbenam. Ada hal yang tidak beres sehingga tidur tidak nyenyak. Ingatlah bahwa kalau kita tidur tidak nyenyak, eling-elingin opo mang yo. Oh yo iki. Kalau ketemu, wis besok pagi akan saya lakukan. Tapi besok pagi atau sepanjang hari itu lali, ya opo aku lali. Bagaimana ini? Lola lali. Lali ini gak apa-apa, lolane angel. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, Allah sangat baik kepada diri kita semua. Mari kita melanjutkan hidup ini dengan optimis, dengan segar, dengan renyah. Karena kita diberi anugerah-anugerah antara lain. Menegur, mengampuni sesama kita. Pasti kalau kita tidak mengampuni, kita pun juga akan lego. Kita bisa tidur nyenyak, kita bisa happy dalam hidup ini. Bahagia. Tuhan memberkati kita. Amin.